bahwasanya memang keyakinan seorang muslim ada kehidupan di alam barzah. Kita menghadapi kematian, kemudian kita pun akan masuk ke kuburan. Kuburan hanya dua keadaannya, taman dari taman surga bagi orang-orang yang beriman dan patuh selama hidupnya. Dia mengisi detik-detik hidupnya semuanya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan, maka kuburannya akan menjadi taman dari taman surga. Atau dia isi dengan pembangkangan, kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, akhirnya dia pun masuk ke dalam api neraka dan dilalui dengan lubang dari lubang neraka di dalam kuburan. Buku ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita selamat dari siksa kubur itu. Bagaimana kita bisa sukses menjadikan kuburan kita taman dari taman surga. Dan kita mengingatkan kembali hadis Nabi SAW pada saat melewati kuburan. Beliau mengatakan sungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Dan keduanya sedang disiksa bukan pada hal-hal yang dianggap besar oleh orang, tapi sesungguhnya dia adalah dosa besar. Yang pertama adalah suka namimah, mengadu domba, membuat orang-orang bertikai, bercerai. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak cebok pada saat kencing. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya memang ada kehidupan di alam kubur tersebut. Di antaranya hadis Nabi SAW yang masyhur, kalau jenazah diantar, kemudian orang yang memikulnya atau mengantarnya pulang 3 langkah, suara terompa sendal mereka masih didengar oleh si mayit, kemudian setelah itu tidak dengar lagi, lalu akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir dan bertanya kepadanya, pertanyaannya sudah sangat masyhur, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Kalau dia orang mukmin dia akan jawab dengan sangat mudah, kalau dia orang kafir dan munafik dia akan sulit menjawabnya, dia tidak bisa menjawab. Lalu kemudian Allah pun mendatangkan bagi orang-orang kafir ataupun orang munafik malaikat yang membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia membalikkan mereka tidak akan mampu. Kita bisa bayangkan berapa beratnya bobot besi itu kalau seluruh jin bergabung miliaran jumlahnya dan semua manusia juga miliaran jumlahnya berkumpul semua kekuatannya tidak akan mampu membalikkan besi tersebut. Lalu dihantamkan kepada mayit tadi, maka dia pun berteriak yang semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dalam riwayat lain kalau jin dan manusia mendengarkan maka mereka pukulan tersebut maka mereka akan meninggal seketika karena kerasnya. Begitu juga Nabi SAW pernah lewat kuburan orang-orang Yahudi di Madinah dan terdengar suara yang sangat besar. Kata Nabi SAW, sungguhnya itu adalah kaum Yahudi yang sedang disiksa di kubur. Dan sekian banyak dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu sudah pernah kita bahas di awal buku kita. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT yang semua kebaikan tersempurnakan. Kita sudah menyelesaikan kurang lebih 20 kunci sukses di alam kubur yang dinukil oleh penulis di sini tentunya ya. Sementara di dalam buku ini kurang lebih ada 44 kiat agar selamat dari azab kubur menurut penulis tentunya. Dan kita sudah menyelesaikan kurang lebih hampir setengahnya, 20. Yang terakhir kita bahas 19 dan 20 adalah mati syahid di jalan Allah dan mati di hari Jumat atau malam Jumatnya. Sekarang kita akan masuk ke kunci sukses ke-21, yaitu menolong orang yang dizalimi dan menjauhi kezaliman. Ini akan menjadi penyebab kita selamat dari siksa kubur karena kita menolong orang-orang yang terzalimi dan juga kita sendiri menjauhi kezaliman. Tadi kita jelaskan panjang lebar insya Allah tentang apa itu definisi kezaliman, terus kemudian ragam-ragamnya seperti apa, serta juga dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang cukup panjang dan pernyataan salaf berhubungan dengan masalah ini. Ini salah satu bahasan walaupun di buku kita ini sangat sederhana terlihat, hanya potongan hadis saja, tapi bahasan ini sebenarnya bahasan yang sangat besar dalam Islam. Kalau seseorang muslim dan muslimah sudah memahami, oh ternyata ini kezaliman, lalu dia menjauhinya, maka 90% lebih dia akan selamat di hari kiamat nanti. Di dunia pun dia akan selamat dari makar siapapun. Manusia, hewan, tidak ada yang ganggu dia, selama dia tidak zalim. Begitu juga dia akan melimpah pahala yang dia dapatkan karena dia jauhi dosa ini, serta di akhirat dipastikan dia akan selamat.
Karena kezaliman inilah yang akan membawa seseorang pada penderitaan, permusuhan, perpecahan, siksa kubur. Di dunia itu kalau di kuburan nanti ada siksa kubur, di akhirat nanti ada neraka. Oleh karena itu kita akan bahas panjang lebar insya Allah. Namun seperti biasa kita coba baca dulu yang ditulis oleh penulis, walaupun hanya ya 2 paragraf saja atau 1 paragraf kurang lebih. Dikatakan di poin nomor 21 di halaman 42 bagi yang pegang bukunya, menolong orang yang dizalimi dan menjauhi kezaliman. Jadi ada bahasan 2, kita menolong orang, kita pun juga menjauhi kezaliman. Karena ada sebagian orang, dia tolong orang, tapi sebenarnya orang itu orang yang zalim. Ini dosa besar juga. Jelas-jelas dia tahu temannya, kerabatnya, anaknya, pasangan hidupnya salah, tapi dia dukung. Nah ini dosa juga, karena dia dukung kezaliman. Maka kita harus mendukung orang yang zalimi, orang yang terzalimi, yang punya hak. Serta kita sendiri menjauhi kezaliman. Jangan sampai kita dukung orang yang berbuat zalim. Atau jangan malah kita terjerumus menjadi pelaku daripada kezaliman itu. Kata penulis, hal ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada qiyat dalam kurung pada qiyat ke-12 di atas. Nanti kita coba baca ya hadisnya. Bagian hadis yang berkenaan dengan tema ini adalah potongan akhir hadis. Akhir hadis itu yang di poin nomor 12, kita sekarang poin 21. Wa mararta ala mazlumin falam tansurhu. Dan kamu melewati orang yang dizalimi namun kamu tidak menolongnya. Supaya lebih jelas kita bisa kembali ke poin nomor 12 dulu. Kita akan lihat bagaimana hadisnya. Itu ada di halaman 34. Di halaman 34. Saya bacakan kembali dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, umira bi'abdin min ibadillahi azza wa jal an yudraba fi qabrihi mi'ata jalda falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatun wahida fajulida jaldatan wahidatan famtala'a qabruhu alaihi naran falamma irtafa'a anhu wa afaqa qala ala ma jalattumuni qalu innaka sallaita salatan bighairi tuhur wa mararta ala mazlumin falam tansurhu. Jadi ini dalilnya. Cuma di poin nomor 21 diambil akhir hadis. Nah kita kembali supaya bisa lebih jelas. Tolong direnungi baik-baik. Pesan Nabawi, pesan dari Nabi SAW berbunyi, seorang hamba Allah Azza wa Jal diperintahkan agar dicambuk 100 kali di dalam kuburnya. Tidak dijelaskan siapa orang ini, tapi ada seseorang yang dicambuk 100 kali cambukan. Dia terus memohon dan berdoa kepada Allah agar cambukan itu dikurangi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengurangi dan dijadikan hanya 1 cambukan saja. Maka dia dicambuk 1 kali saja. Yang 1 cambukan itu sudah cukup membuat kuburnya dipenuhi dengan api. Setelah azab itu diangkat darinya dan dia pun kembali siuman. Karena waktu dicambuk 1 kali dia sampai tidak menyadarkan diri dan kuburannya penuh dengan api. Maka pada saat dia sadar sudah hilang cambukan tersebut, maka dia pun bertanya kepada para malaikat, mengapa kalian mencambukku? Maka para malaikat menjawab, kamu pernah sholat sekali saja tanpa bersuci. Sholat tanpa wudu. Dia tahu tapi dia sengaja. Ya. Oleh karena itu orang kalau ragu wudhu saja. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan di poin nomor 12 waktu itu ya. Menjaga wudhu sebelum sholat. Jangan sampai kita batal wudhu ya. Karena ada orang anggap remeh masalah ini. Namun ini kita tidak ulangi lagi. Lalu sebab dia dicambuk 1 cambukan selain dia pernah sholat sekali tanpa wudhu, juga kamu pernah melewati orang yang dizalimi namun kamu tidak menolongnya. Dia pernah lihat ada orang yang terzalimi tapi dia malah cuek, dia nggak peduli. Ya, apalagi kalau dia sampai mendukung orang yang menzalimi, itu akan jauh lebih berat lagi. Jadi hanya karena pernah melewati orang yang terzalimi tapi dia tidak mau terlibat, dia tidak mau membantu orang, maka akhirnya dia pun disiksa, dikubur. Makna lainnya, kalau Bapak Ibu membantu orang yang terzalimi, maka secara otomatis makna ya lawan daripada makna bahasan hadis ini artinya kita akan selamat dari siksa kubur.
Sekarang kita masuk ke syarah. Lebih jauh penjelasan lagi berhubungan dengan masalah kezaliman. Apa sebenarnya kezaliman itu? Kezaliman itu secara bahasa, secara etimologi Bapak Ibu sekalian adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mendukung orang yang salah, mengambil yang bukan hak. Sementara secara terminologi atau istilah, Ibnu Taimiyah mengatakan adz-dzulmu huwa at-tasarrufu fi malakil ghairi bighairi haqq. Kezaliman itu adalah bertindak terhadap milik orang lain tanpa hak. Dinukil dari kitab Majmu' Fatawa di jilid 29 halaman 112. Jadi kalau kita simpulkan, kezaliman itu artinya mengambil yang bukan haknya atau bahkan tidak memberi hak orang lain. Masuk dalam makna ini juga adalah ya, dia sengaja menyiksa orang lain, ya, atau menyesatkan orang lain, atau menyakiti orang lain, semua masuk di dalamnya. Jadi selama kita tidak ada urusan pada seseorang, jangan ikut campur. Karena nanti kita bisa menzalimi orang tanpa kita sadari. Mungkin kalau kita mau kasih rincian contoh ini banyak sekali, walaupun hal kecil. Bapak Ibu pernah saya yakin diundang di pengajian atau di rumah seseorang makan. Biasanya kita kalau jadi tuan rumah dan undangan kita untuk 100 orang, normal biasanya tuan rumah menambah 10 porsi lagi, misalnya 20 porsi lagi. Misal maaf potongan daging, potongan tempe, potongan ayam, dilebihkan karena mungkin siapa tahu ada tamu lebih. Tapi biasanya nggak lebih dari itu. Tidak ada orang undang 100 disiapkan 200, jarang sekali. Biasanya coba dilebihkan sedikit. Ada orang tamu kadang-kadang zalim, dia nggak sadar. Dia sudah tahu sebenarnya ini tuan rumah mau mengatur porsi, tapi dia sengaja ambil makanan yang sangat banyak, menumpuk. Akhirnya mengambil haknya orang lain. Dia pikir itu biasa saja. Sampai ngambil di piring makanannya banyak. Itu zalim terhadap orang. Zalim terhadap tuan rumah. Mungkin nanti akhirnya tamu, sebagian tamu yang tidak dapat makan mengatakan tuan rumahnya pelit nih, kok nggak siapin makanan, padahal kena perbuatan kita. Misal sederhana sekali contoh, itu zalim. Sudah tahu belum dalam hadis Nabi SAW tidak boleh seseorang mengambil tempat duduknya orang lain. Kalau dia ambil, dia zalim. Di masjid kah, di mana saja orang sudah duduk duluan, tidak boleh kita sembarangan. Tidak boleh kita melamar di atas lamaran saudara kita. Tidak boleh kita transaksi di atas transaksi saudara kita. Itu adab yang luar biasa dalam Islam. Kalau ada seorang wanita, lalu ada akhwat kita, kemudian ada seorang ikhwah minta bertemu dengan keluarganya, ingin bicara masalah pernikahan, itu berarti sudah masuk dalam bab lamaran. Kalau Anda tidak setuju, lebih baik putuskan pada hari itu. Maaf, saya belum bisa, saya belum siap, selesai. Jangan digantung. Karena kalau Anda bilang, baiklah beri kami waktu berpikir 1 minggu. 1 minggu itu masa lamaran. Perempuan ini nggak boleh lagi dilamar atau dilihat oleh laki-laki lain. Sampai betul-betul batal gitu ya. Itu contohnya. Apalagi kalau sudah sampai penentuan tanggal perkawinan dan segala macam, itu lebih tertutup lagi. Nggak boleh seorang akhwat membuka diri kepada laki-laki lain misalnya. Atau kita lihat masuk ke pasar, di mall, di toko baju, atau di toko makanan, ada saudara kita sedang transaksi, lagi nanya. Nggak boleh tiba-tiba kita datang kemudian mengambil dari tangannya. Transaksi lagi sementara berjalan, orang lagi bertanya. Nggak boleh karena kita suka. Sampai dia selesai, kita pun adabnya nanya, ini sudah selesai nggak jadi dibeli, saya bisa tawar ya. Nah baru kemudian kita tawar. Itu contohnya. Dan terlalu banyak hal-hal yang seperti ini ya, terjadi. Kezaliman banyak sekali terjadi antara seorang suami pada istrinya, antara seorang istri pada suaminya, antara orang tua pada anaknya, antara anak pada orang tuanya. Sudah pernah baca firman Allah kan? Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi. Dari ibunya dan ayahnya. Kenapa lari semua dari orang-orang ini? Orang-orang terdekat. Wa sahibatihi wa bani. Dari pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Karena orang takut. Orang-orang terdekat ini siapa tahu ada haknya belum kita kasih. Atau malah kita mengambil hak dia. Atau tidak memberikan haknya. Maka Allah mengatakan likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu orang mau selamat masing-masing.
Jadi hati-hati, jangan zalim, merasa punya power, kemudian sembarangan, tidak mau menjalankan tugas sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai orang tua, nggak boleh sama sekali. Zalim, apalagi orang lain yang tidak dikenal, gitu ya. Karena kalau orang-orang terdekat ini saja sudah dihitung dosa dan berbahaya, apalagi kalau orang lain. Ya, kalau orang-orang terdekat mungkin masih ada peluang kita bisa minta maaf, tapi kalau orang lain ini berat sekali. Berapa banyak orang yang asal ngomong saja, ada kebijakan pemerintah langsung ngomong ini zalim, ngapain begini. Saya subhanallah kemarin ngisi kajian di Jogja, ada seorang ibu tiba-tiba bertanya dan dia bilang begini, Ustaz, kita sekarang sedang berada di negara yang sakit. Subhanallah, langsung saya bantah, ibu maaf, apa yang ibu bahasakan ini keliru. Negara kita negara yang sehat, negara yang kuat, negara yang penuh dengan nikmat, negara Islam. Lalu saya sebutkan, ibu mau saya sebutkan 1000 kelebihan negara kita. Presiden 1-8 semuanya muslim. Mayoritasnya orang-orang muslim. Hukum-hukum Islam di negara kita diterapkan. Sholat bisa dikumandangkan, puasa diiklankan, haji ada, pemerintah dukung, ada zakat, rukun Islam dijalankan. Perempuan boleh berhijab, majelis taklim boleh, bangun masjid boleh, pesantren boleh, tahfidz Quran boleh. Apanya yang dibahas yang dianggap negara sakit, negara yang sangat luar biasa. Ini bahaya, kata-kata ini sudah cukup zalim terhadap pemerintah. Bagaimana dia minta maaf nih? Yang dia salahkan siapa sekarang? Terlalu besar. Kalau terjadi keributan antara Anda dengan pasangan, sempitkan antara Anda dengan pasangan saja. Misal ada kezaliman dari suami, ibu cuma bilang, kenapa kamu zalim dengan saya? Dan kerucut ke poin yang sedang masalah saja. Misal, kamu kan kemarin janji saya untuk bawa ini, kenapa nggak lakukan? Nggak usah kemana-mana bahasanya, nanti kita benar jadi zalim. Karena kalau kita bahas ke seluruh hal-hal yang tidak perlu, maka bisa zalim. Begitu juga seorang istri sama suaminya sama. Atau seorang suami pada istrinya, dia ngerucut kepada poin ini saja. Orang tua pada anaknya, anak pada orang tua, cukup. Nggak usah kemana-mana. Ada orang bertikai suami istri, dibawa-bawa mertuanya. Sekarang dia punya masalah sama satu pasangan, akhirnya jadi 3 orang karena ibu bapaknya juga mertuanya ikut. Ada orang bawa-bawa keluarganya, memang kamu sama keluargamu. Keluarganya kalau 300 orang, dia masalah sama 300 orang ini. Ya. Ini pernah saya kasih contoh di pengajian, kalau misalnya lebih besar dari itu, misalnya ada wanita Indonesia, saya lihat Masya Allah, saya berangkat ke Eropa, di Amerika, diundang dakwah di sana sama orang kita. Banyak orang-orang kita sudah warga negara sana, nikah sama orang-orang sana. Tapi saya tidak tahu kehidupan mereka. Cuman kalau ada wanita Indonesia misalnya nikah sama laki-laki Amerika, lalu dia menjengkel, orang suaminya jengkel sampai sana, dia mengatakan, memang orang Indonesia itu 280 juta lebih dia siap berhadapan hari kiamat. Untuk apa bawa-bawa negara? Untuk apa bawa-bawa suku? Untuk apa bawa keragam? Masalahmu sama istrimu kok, masalahmu sama suamimu kok, dan itu pun sama pasangan harus ngerucut ke permasalahan itu saja, jangan melebar kemana-mana. Karena kalau melebar kemana-mana bisa masuk, tadinya kita benar bisa zalim. Makanya harus hati-hati. Ulama membagi kezaliman menjadi 3. Ada diistilahkan dengan zulmul abd li nafsihi, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Ini tentu dirincikan oleh para ulama seperti contoh seseorang sengaja menyiksa dirinya pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Contoh misalnya orang bunuh diri, orang sakit tidak mau berobat, misal dia zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia lakukan itu? Nabi SAW mengatakan Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Kita tidak dilarang berobat. Kenapa gak mau berobat? Kenapa makanan sudah basi mau dimakan? Akhirnya sakit. Kenapa zalim terhadap diri sendiri? Kenapa sudah jelas-jelas gerah keringatan gak mau mandi? Kenapa? Kenapa dilakukan semua itu? Zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa sudah ngantuk masih maksa? Tidak mau tidur misalnya. Kenapa lapar gak mau makan? Kenapa? Kenapa harus zalim terhadap diri sendiri? Gitu kan? Jadi Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah bebankan sesuatu di atas kemampuan seseorang, gitu kan? Jadi ini poin penting harus untuk digarisbawahi gitu ya. Jadi tidak boleh zalimi diri sendiri, baik dengan
hal-hal yang tadi kami rincikan, atau sengaja berbuat maksiat. Ini kezaliman juga terhadap diri sendiri. Jadi semua orang yang melakukan dosa berarti dia sedang menghadapkan dirinya pada konsekuensi hukuman dari Allah. Mirip kalau kita kerja di kantor, kita buat kesalahan. Berarti kita harus tahu kesalahan itu sangat dekat dengan hukuman. Pasti. Nah begitu juga dengan dosa. Berarti kalau ada orang sengaja buat dosa di muka bumi walaupun tidak ada manusia lihat, berarti dia sedang menzalimi dirinya karena dia bisa dihukum oleh Allah setiap saat. Ini poin penting. Ini bagian kezaliman yang pertama. Jadi jangan sampai menzalimi diri sendiri, baik dengan tidak memberikan haknya istirahat yang cukup, olahraga kah, atau makan, minum, mandi dan segala macam yang memang merupakan hak badan, atau berbuat maksiat yang bisa mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah zulm al-abd li rabbih, kezaliman seorang hamba kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dengan kufur dan syirik kata para ulama. Allah sudah ciptakan dia tapi dia kufur kepada Allah. Allah sudah menyatakan Allah itu harus ditauhidkan, bukan pilihan, diesakan, tapi dia malah berbuat kesyirikan. Dia partnerkan Allah dengan makhluknya. Ya, seperti orang-orang Quraisy Mekah dulu, mereka tahu ini Ka'bah yang ciptakan Allah, Ka'bah itu adalah rumahnya Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi mereka masih mempartnerkan Allah dengan sekutu-sekutunya yang mereka jadikan sekutu seperti patung, jimat, dewa, jin dan segala macam itu ya. Nah ini adalah kezaliman seorang hamba kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba kepada Allahnya? Kata para sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, hak Allah adalah kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu hak Allah, wajib kita penuhi. Tak boleh kita berbuat kesyirikan. Ya. Dan hak hamba dari Allah, kalau dia tidak berbuat syirik, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Yang ketiga adalah, ini adalah zulm abdil abd, kezaliman hamba terhadap hamba yang lain. Ya, ini masuk dalamnya seperti menggibah, gosipin orang, ceritain tentang orang, atau menceritakan aib orang, ya, mencontohkan kekurangan orang, gitu ya. Menilai rumahnya, pakaiannya, jalannya, mobilnya, semuanya dinilai keburukan. Ya, padahal sebenarnya kalau seseorang sedang menghina orang lain, dia sedang menghina penciptanya Allah. Ya. Tadi ada juga poin penting ya, masuk dalam menzalimi diri sendiri kalau menghina fisiknya, nggak boleh. Bapak Ibu nggak boleh lihat di cermin, kok saya jelek banget, nggak boleh. Kenapa? Karena itu yang ciptakan Allah, bukan kita. Kita sedang menghina penciptanya. Allah yang buat alis kita begini, kulit kita begini, rambut itu Allah yang buat. Alhamdulillah atas semua itu. Kita harus syukuri dan kita menikmati itu sebagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tanpa harus menilai buruk gitu ya. Karena Allah menciptakan semuanya dengan kemaha sempurnaannya. Termasuk dalam zalim kepada hamba selain gosipin orang, ceritain aibnya, juga adalah memukul secara fisik, menyakiti secara fisik ya, serta juga mengambil hartanya, atau juga masuk dalamnya menumpahkan darah. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil insyaAllah berhubungan dengan masalah ini. Dari Al-Quran cukup banyak dalil-dalil yang melarang berbuat kezaliman. Dari berbagai macam tadi, ragamnya itu. Dimulai dari surah Asy-Syura ayat 40, Allah Azza wa Jalla membenci orang-orang yang berbuat zalim. Baik buat dirinya, atau dia zalim terhadap Tuhannya, atau dia zalim terhadap orang lain. Dalam surah Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innallaha la yuhibbudz zalimin. Di ending ayat ini berbunyi innallaha la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Maksudnya kalau orang buat kesalahan ya siap untuk dihukum. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kalau ada orang dizalimi, orang berbuat kejahatan lalu dia maafkan, maka dia dapat pahalanya. Lalu Allah mengatakan sungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim.
Kalau Allah tidak suka, Allah benci berarti. Allah benci berarti jauh dari semua fasilitasnya. Anda kalau kerja di kantor, pemilik perusahaan itu benci kepada Anda jauh dari semua fasilitas. Otomatis. Itu otomatis. Kemudian yang kedua, Allah juga mengancam tidak akan pernah ada orang yang menolong kezaliman. Maksudnya orang zalim itu akan ada batas waktu perbuatan zalimnya dan akan selesai. Tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Allah memastikan dalam surah Ibrahim ayat 42 yang berbunyi, Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Dia Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu mata mereka terbelalak. Maksudnya hari kiamat. Ada orang kadang-kadang dibiarkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena Allah tahu ini orang zalimnya sudah luar biasa. Biarin sekalian dapat siksaan yang berat. Dan orang yang terzalimi maksimal panen pahala. Tapi di sini adalah saksi bahasannya Allah Subhanahu wa taala tidak lalai. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu sekalian kalau orang ini nyakitin kita, orang ini tidak bayar utangnya, orang ini menipu, lalu kemudian dia enak-enak saja. Enggak. Sangat dekat dengan hukuman Allah. Bahkan lebih cepat hukuman Allah datang kepada dia daripada kedipan matanya sendiri. Berapa banyak orang tidak sadar permasalahan dia banyak sekali justru karena kezaliman yang dilakukan pada makhluk, ya, atau pada dirinya sendiri. Allah juga mengancamkan siksa yang pedih bagi orang-orang yang zalim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 113. Bunyinya wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ila alladhina zalamu, ya. Ini maksudnya jangan kalian cenderung mendukung orang-orang zalim, membiarkan kezaliman itu. Yang menyebabkan, karena kalau kamu biarkan, kamu akan disentuh oleh api neraka. Fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Dan kalian tidak akan menemukan seseorang pun penolong selain Allah. Thumma la tunsarun. Dan kalian tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Jadi orang-orang zalim itu tidak akan pernah beruntung, mustahil. Kalau hari ini dia berhasil caci maki kita, menghina dan segala macam, besok dia akan dihukum. Nggak ada kata pasti, nggak ada kata keraguan dalam masalah hal seperti ini. Di dunia pun mereka diancam dengan kebinasaan, penderitaan, siapapun yang berbuat zalim, cepat atau lambat. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 59 yang bunyinya wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul. Dan tidak pernah kami binasakan suatu negeri kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim. Berbuat zalim. Jadi bukan cuma individu, negeri pun Allah binasakan karena kezaliman. Dalam teori agama Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat ada satu negeri mengalami berbagai macam bencana, itu karena ada kezaliman. Selesai. Begitu firman Allah SWT. Dalam surah Hud juga Allah jelaskan, wa ma kana rabbuka muhlikal qura wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan sebuah negeri sementara penduduknya orang-orang baik, berbuat kebaikan. Jadi harus ada kesalahan dulu di situ. Makanya umumnya ya, kalau Bapak Ibu baca umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan seperti Namrud kaumnya Nabi Ibrahim, Fir'aun kaumnya Nabi Musa, kemudian kaum Ad kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud kaumnya Nabi Saleh, ya, kemudian penduduk negeri Madian dan Mu'tafikat kaumnya Nabi Shu'aib. Semua itu Allah Subhanahu wa taala binasakan, ya, sebelum datang hukuman Allah, Allah biarkan mereka berbuat kezaliman. Karena kezaliman itu, kejahatan itu harus ada baru bisa datang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Makin mereka mengganggu para nabi dan rasul, makin mereka mendustakan risalah langit,
maka makin dekatlah mereka dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW, itu ayat-ayat Al-Quran. Di dalam hadis Nabi SAW cukup banyak, di antaranya hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Al-zulmu, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah." Jauhilah kalian kezaliman. Jauhilah atau takutlah kalian terhadap kezaliman, karena sungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Makna kegelapan maksudnya tidak bisa selamat, pasti binasa. Ya, kalau apalagi sampai dibawa ke hari kiamat, selesai. Ya, jadi orang-orang yang di sini yang hadir misalnya ada merasa dizalimi oleh seseorang, tenang-tenang aja. Ya, kalau di dunia belum didapatkan, di akhirat pasti dapat haknya. Bahkan orang-orang yang terzalimi di dunia tidak sempat ambil di dunia, maka mereka sangat gembira karena menerima balasannya di hari kiamat nanti. Karena balasannya tidak main-main. Selain dibayar dengan pahalanya orang-orang yang menzaliminya, juga dia akan diberikan oleh Allah SWT balasan dari sisi Allah yang maha mulia dan maha sempurna. Jadi kita harus hati-hati. Nabi SAW mengatakan, ittaqul zulm, hati-hati kalian dengan semua jenis kezaliman, walaupun kecil, walaupun sederhana. Kalau kita melihat ke wajah seseorang dan dia tidak suka, jangan sampai kita zalimi dia. Sudah, gak usah, kita alihkan pandangan mata kita. Tidak usah sampai kita melotot, tajam, benci, buang muka, gak penting semua. Gak usah gitu. Ya. Kehidupan dunia cuma sebentar kita lalui. Apalagi sampai hal-hal yang besar. Sampai ada orang subhanallah kerja di kantor, manipulasinya hampir setiap hari. Rutinitas. Ya. Makan yang haram tidak pernah peduli, zalim terhadap dirinya, zalim terhadap orang lain. Makan yang bukan haknya, ini kebodohan semua. Hanya waktu sebentar saja, makanan, minuman yang dia konsumsi, pakaian, kendaraan akan hilang. Berapa banyak orang akhirnya kena kezalimannya, terbongkar aibnya, lalu Allah permalukan di dunia sebelum di akhirat. Disita semua hartanya, keluarganya jadi terbengkalai kena sumber yang haram. Dan sekian banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan, diantaranya perkataan menarik dari Profesor Dr. Ziyad Abadi Hafidahullah, ini salah satu sahabat kami dan guru kami sekaligus ya. Beliau pernah mengatakan subhanallah pada saat bahas masalah bab kezaliman, bahkan ada orang Allah lahirkan dari spermanya, dari sel telurnya, seorang laki-laki dan perempuan, itu anak yang membunuhnya nanti karena kezalimannya. Allah lahirkan dari keturunannya yang akan membunuh dia, akan menyusahkan dia. Nah, jadi kalau kita mau tahu, lihat ada orang tua anaknya zalim pada dia, ini berarti ada kezaliman yang dia lakukan nih, sampai Allah datangkan kezaliman dari anaknya. Sebaliknya kalau kita lihat ada orang tua yang anaknya bakti, berarti dia baik itu juga sama orang tuanya. Sudah begitu, tidak ada kezaliman yang bisa selamat. Ya. Al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Anda baik sama orang, Allah juga datangkan orang-orang baik sama Anda. Anda zalim, Anda juga akan dihukum. Dan dimaksud di sini juga zulumat yaumul qiyamah, kegelapan hari kiamat, apabila seseorang itu banyak kezalimannya, bukan satu orang. Setiap ketemu orang, ada orang begitu soalnya, ketemu orang pasti jadi musuh orang itu. Ada saja, begitu lihat orang yang pertama dicari kekurangannya orang. Apa nih? Dari mukanya kekurangan, dari pakaian kah? Lalu dijadikan sebagai bahan cerita. Itu tidak disadari sama dia, jadi akumulasi di hari kiamat. Dari dia masih pertama balik sampai dia tua, ternyata terlalu banyak musuh yang dia siapkan hari kiamat. Makanya sering kami bahasakan Bapak Ibu sekalian, menuju ke akhirat bawa dua hal, jangan bawa dua hal. Bawa dua hal ini apa? Ya, kita membawa amal saleh dan teman-teman yang saleh. Kita bawa ini, ya, bawa amal saleh dan bawa teman-teman yang baik, yang saleh. Perempuan tentu salehah, gitu ya. Amal saleh, dari amal saleh ke amal saleh yang lain, sibuk terus dengan amal saleh itu. Kemudian kita juga membawa teman-teman kita yang baik, yang lebih baik imannya, amal saleh, mungkin bisa memberikan syafaat untuk kita hari kiamat. Dan jangan bawa dua hal, bawa dosa dan bawa musuh. Nah ini nih, banyak orang tidak sadar, banyak musuhnya, hampir setiap hari. Orang digosipin, orang difitnah, manipulasi data, mengambil yang bukan haknya, zalim. Ini luar biasa. Ya. Kemudian dari hadis yang lain juga disebutkan tentang hadis yang masyhur. Kalau orang yang kita zalimi, doanya mustajab. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW waktu mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuju ke Yaman. Dan di sana itu ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi SAW,
engkau akan mendatangi penduduk Yaman dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Lalu Nabi wasiatkan suruh ajaran syahadat, kalau terima baru sholat, kalau terima sholat baru ajarin zakat, kalau terima zakat baru ajarin puasa Ramadan, kalau terima baru ajarin haji. Terus Nabi berikan wasiat sampai Nabi bilang yang terakhir, wattaqi da'watal madzlum. Wahai Mu'adz, pesan penting, orang yang kau datangi walaupun ahli kitab, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Padahal Mu'adz dai yang sedang didatangi orang-orang Yahudi dan Nasrani, tetap enggak boleh buat zalim walaupun kepada non muslim. Ya, kata Nabi SAW, wattaqi da'watal madlum. Hati-hati kau dengan dari doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia sama Allah hijab. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini harus kita hati-hati sekali, ya, hati-hati sekali. Dan ulama sepakat mengatakan salah satu doa dari dua doa yang diterimanya dari dua orang kafir, ya. Orang kafir bisa diterima doanya dalam dua keadaan. Yang pertama kalau dia terzalimi, yang kedua kalau dia minta hidayah, minta petunjuk. Saya dia mengatakan, ya Allah, ya, berikan saya petunjuk apakah Islam ini benar atau tidak misalnya. Seperti doanya Hamzah pada saat radhiyallahu anhu beliau mau masuk Islam. Sebelum masuk Islam beliau mengatakan kalau ajaran Muhammad benar masukkan dalam hatiku. Dia berdoa padahal dalam keadaan kafir, musyrik, menyembah berhala. Tapi Allah terima. Nah, diantaranya orang zalim. Jadi nggak boleh kita bilang ini kan orang kafir, nggak apa-apa deh, ambil aja hartanya, tipu aja dia, nggak boleh. Tetap dia akan mendapatkan haknya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, tidak akan masuk ahli surga ke surga selama masih ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Dan tidak akan masuk penghuni neraka ke neraka selama masih ada hak ahli surga dari dia. Maksudnya apa? Kalau seandainya Bapak Ibu di timbangan amal nih hari kiamat, lolos di timbangan amal. Misal pahala Anda 1000, dosa Anda 900, loloslah Anda. Ya, masuk ke dalam surga. Tapi ternyata di dunia sempat Anda berbuat kezaliman kepada seorang pegawai Anda, tetangga Anda, tapi orang non muslim. Dia masuk neraka sebenarnya. Tapi di dunia sempat kita zalimi. Sempat kita sakiti dia, sempat kita pukul fisiknya, sempat kita ambil hartanya. Maka tidak akan masuk ke surga sampai diselesaikan dulu. Bagaimana cara didatangkan hari kiamat? Lalu Allah menghitung kadar kezaliman si muslim ini. Misal kadar kezalimannya 50. Maka dikurangi dari derajat dia di surga, kadar kezalimannya. Dan orang kafir dikurangi siksanya kadar kezaliman dia terzalimi. Tetap masuk neraka tapi dikurangi kadar hukumannya. Seperti itu. Begitu juga tidak akan masuk ahli neraka ke neraka selama ahli surga masih punya hak dari dia. Jadi kalau misalnya ada orang sudah pasti masuk neraka, tapi ternyata ada ahli surga pernah dizalimi sama dia, sudah akan masuk surga, tetap Allah akan datangkan hari kiamat, dinilai kadar kezaliman orang ini, ditambahkan derajatnya si ahli surga dan ditambah hukuman bagi ahli neraka yang zalim. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Bahkan kezaliman ini bukan hanya pada manusia, pada hewan-hewan, pada tumbuhan, nggak boleh. Nggak boleh kucing lewat Bapak Ibu sengaja tendang, udahlah, dia juga tidak bisa melawan, paling ngeong selesai. Ingat, Tuhan dia sama Tuhan kita sama. Allah itu maha adil. Semua Allah akan berikan hak. Nanti kita jalan pakai sepatu bagus, jalannya lurus, tiba-tiba keseleo, tendang kucing kemarin. Begitu, ya, tidak boleh. Sudah pernah dengar hadis kan, yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW ada wanita, ya, ada wanita di Madinah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kata Nabi SAW. Karena apa? Karena dia pernah mengurung, ya, Nabi SAW sampaikan hadis di Madinah, ada seorang wanita, kata Nabi SAW, disiksa, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dia pernah mengurung seekor kucing di dalam satu ruangan, tidak dikasih makan, tidak dibiarin ambil juga dari serangga, ya, untuk dia makan, sampai mati kucing tersebut. Tuh, ya. Nabi SAW mengatakan apa? Kalau kalian bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Sekarang contoh, hewan yang boleh dibunuh misalnya tikus. Ya. Saya pernah lihat ada orang tangkap tikus pakai perangkat. Ya. Sudah ditangkap, ya, mungkin karena dia jengkel sama tikus atau dia mau anggap itu mainan, disiram pakai air panas. Untuk apa? Untuk apa? Mungkin dipukul kepalanya mati selesai. Untuk apa disiksa?
Ya, orang kafir aja kalau kita berperang tusuk perutnya mati selesai, nggak ada mutilasi dalam Islam, tidak boleh dibakar, nggak ada kezaliman. Ya, begitu kata Nabi SAW. Kalau kalian membunuh-bunuhlah dengan cara. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, Allah mencatatkan kebaikan dalam segala hal. Kalau kalian bunuh-bunuh dengan cara yang baik, kalau kalian menyembelih-sembelih dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian, tenangkan sembelihan kalian. Ingat, siapapun yang kita zalimi sebelum kita wafat minta maaf segera. Karena di hari kiamat nanti gantinya hanya amal-amal soleh kita. Betapa ruginya Bapak Ibu sekalian kita sholat sekian puluh tahun, lalu yang panen orang yang kita zalimi. Hanya karena kita gosipin dia, hanya karena pernah kita fitnah, hanya karena pernah kita hina. Lalu kemudian dia bilang, ya Allah sholatnya aja. Ya Allah puasanya. Kita nggak pernah tahu, mungkin diambil semua, wa na'udzubillah. Makanya hadis bangkrut yang sangat masyhur ya, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Sahabat bilang, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya. Kata Nabi SAW, bukan itu gampang. Innal muflisa mayati min ummati mayati yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah dari umatku, orang yang datang hari kiamat membawa lengkap pahala solat. Tidak pernah ketinggalan solat 5 waktu, solat sunnah, puasa juga begitu, lengkap. Zakat juga begitu. 3 ini amal-amal ibadah umum biasa, salat, puasa dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hada. Tapi dia datang di hari kiamat pernah caci maki orang yang ini, enggak sempat minta maaf ya, menghinanya. Wa kadzafa hadza, dan menuduh orang yang ini. Wa akala mala hadza, dan memakan harta orang yang ini. Wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah orang yang itu. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang yang ini. Fayu'ta hadza min hasanati. Maka orang-orang yang datang menuntut lalu dibagi-bagikan pahalanya pada semua orang ini. Apa kata Nabi SAW? Fa'in funiyat atau fa'in faniyat hasanatu. Kalau sudah habis pahala-pahalanya, qabla an yuqda ma'alaihi, sebelum selesai urusannya dengan makhluk, ukhidha min khatayahum, maka akan diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi, ya. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, akan dibebankan pada dia dosanya orang yang zina, orang yang riba, orang yang bohong, dia yang tanggung. Sudah pahalanya habis, juga dosa-dosa orang ditanggung kalau masih belum sempat terbayar semuanya. Maka kata Nabi SAW, karena itu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam riwayat lain, dilemparkan ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Ya, ini orang yang luar biasa, makanya tidak boleh. Di sini Nabi rincikan, memukul, mencaci maki, menghina, mengambil harta, mudah semuanya deh. Ya, ada orang kan begitu, bangun tidur, yang pertama di share di grup, sudah tahu belum? Gosip nomor 1. Ini ibu-ibu hati-hati nih. Ya, paling hobi kalau tahu ada masalah apa di rumah tangga temannya, pembantunya, pekerjaannya, semua mau dicari tahu. Ini bahaya sekali. Ya, akhirnya gosipin orang. Ada orang kadang-kadang bilang, cerita aja nggak apa-apa. Dia mau jadi pahlawan kesiangan. Lalu kemudian temannya mulai cerita tentang suaminya, tentang istrinya, lalu dia ikut-ikutan tanpa dia sadari juga masuk ke ghibah. Untuk apa? Kita kalau ada waktu lowong, perbanyak zikrullah, baca Quran, dengerin ilmu. Ngapain tiba-tiba buka kontak cari siapa yang kira-kira temannya punya masalah? Ya. Hari itu Anda lowong, besok belum tentu gitu. Ya. Makanya Nabi SAW jadikan waktu yang lowong itu adalah nikmat yang besar. Dipakai untuk ibadah. Istirahatlah paling tidak. Ya. Istirahat dari kezaliman, istirahat dari tidur, tidak apa-apa. Ya. Daripada gosipin orang atau apalah, melakukan kezaliman terhadap orang lain gitu ya. Dan orang berbuat zalim ini, jangan pernah berpikir, oh dia enak banget ya, buat zalim, tapi dia punya power, punya segala macam. Apalagi kalau terpengaruh dengan film-film. Seakan-akan kalau orang mafia itu tidak akan terganggu. Omong kosong semua itu. Ya. Jangan pernah terpengaruh dengan film, sinetron, orang mau zalim semuanya, tidak ada yang ganggu dia. Mustahil. Kita punya syariat Allah yang menjelaskan. Pasti dihukum. Di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah SWT kalau sudah datangkan hukuman dalam hadis Bukhari Muslim kepada orang zalim, itu pasti menyakitkan. Di dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah menangguhkan orang zalim sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Namun apabila Allah mengazabnya, maka Allah tidak akan pernah membiarkannya atau melepaskannya. Maknanya kata ulama hadis adalah Allah akan berikan dia siksaan yang sangat menyakitkan.
Makanya kezaliman ini Bapak Ibu sekalian diharamkan dan Allah sendiri mengharamkan atas dirinya. Allah sendiri tidak akan menzalimi kita. Sekecil apapun amal yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu akan temukan hasilnya. Sekecil apapun dosa Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu akan lihat dan akan dapat hukumannya. Maka harus hati-hati sekali. Di dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, kalau Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ibadi ini haramtu dhulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku aku haramkan zalim atas diriku, wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. Dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Jadi tidak boleh sama sekali kita saling menzalimi. Banyak sekali nukil perkataan-perkataan para salaf berhubungan dengan masalah ini. Ada perkataan Al-Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan, Inna zalim wa in masya birijlaihi ila zalim liyu'inahu wa huwa ya'lam annahu zalim fahuwa ba'a bi'ithmihi. Sungguhnya orang zalim walaupun dia berjalan pada kedua kakinya untuk membantu orang zalim lain dan dia tahu bahwa dia zalim, maka dia telah menanggung dosanya. Jadi kalau ada orang zalim sengaja bantu orang zalim lain, setiap langkahnya malah jadi dosa buat dia, gitu kan? Atau dia zalim kemudian dia datang mau menolong orang lain, tapi dia dalam kondisi zalim, maka juga dia dapat dosanya dengan kezalimannya tetap. Bukan berarti dengan dia bantu orang kezalimannya selesai. Sufyan ats-Tsauri berkata, "Idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala as-sultani fa'lam annahu sahibu hawa." Jika kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk penguasa, ya, ketahuilah bahwasanya dia pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibus sunnah. Dan kalau engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah dia ahli sunnah, ya, waktu mengikuti sunnah. Mungkin Anda bilang, apa bahasanya Ustaz? Kok kezaliman lalu dihubungkan dengan masalah ya ini? Misalnya dikatakan di sini bahwasanya kalau mendoakan atau pemimpin, ya, atau berbicara tentang keburukan berarti termasuk kezaliman? Jawabannya iya, ya. Kalau Anda sebagai masyarakat cuma tahu menghina-hina pemimpin, tadi sempat kita singgung di awal pembukaan kita, Anda zalim. Apalagi kalau Anda tidak tahu, ya, hati-hati. Kalau kita tidak punya ilmunya jangan bicara, apalagi mau bicara masalah politik. Ibu-ibu ini kalau lagi pilpres, pilkada, udah masak aja, Anda usah sibuk dengan, ya, ikut-ikutan. Kecuali memang Anda ahlinya di bidang itu. Ya, biar lagi goreng handphone dijepit di kupingnya sambil gosip cerita sana sini, salahin ini, salahin itu, ribut sama suami gara-gara yang satu nomor 100, satu nomor 101. Enggak ada manfaatnya. Pilih orang, pilih saja. Untuk apa? Masuk ke ranah yang tidak perlu, akhirnya gosipin orang, jatuhin orang. Ini bahaya sekali. Bagaimana caranya Anda minta maaf nih, ya? Sedangkan orang yang terdekat saja, suami istri atau tetangga, kita bisa ketemu tiap hari. Walaupun kita minta maaf, kalau dia tidak mau maafin gimana? Apalagi kalau orang lain, pejabat tambah susah, gitu kan? Begitu juga dengan hadits Nabi SAW, man akrama amirahu akramahullah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Wa man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghinakan pemimpin, maka Allah juga hina dia. Sama juga dengan pemimpin. Kalau dia zalim terhadap masyarakatnya, ini bahaya sekali. Tidak gampang itu, ya. Para sahabat, para tabi'in kalau ditawarkan jadi pejabat, nari mereka, menolak. Kecuali sudah diancam, baru terpaksa dia ikut. Ya. Jadi mereka tuh hati-hati sekali. Kenapa? Karena satu janji dilemparkan buat masyarakat 200 juta lebih kayak di Indonesia. Maka kalau dia tidak jalankan, ini musuhnya banyak sekali hari kiamat. Ya. Makanya Nabi SAW mengancam bagi pemimpin yang zalim terhadap masyarakatnya, tidak akan mencium bau surga. Jadi semua nih hati-hati. Kita berada di sebuah ranah yang berbahaya sekali. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidaklah dunia itu menjadi hina di mata satu kaum sampai mereka menjadikan akhirat orang yang dipimpinnya sebagai tumbal untuk dunia mereka. Maksudnya seseorang itu bisa mulia di dunia, mulia di akhirat kalau dia tidak punya masalah sama orang lain. Tapi kalau dia jadikan orang lain sebagai tumbalnya, selesai. Ya, jadi bahan ceritanya, bahan emosinya dan segala macam. Dan Imam Syafi'i mengatakan adalah bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal untuk kembali kepada Allah adalah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Seburuk-buruk bekal untuk kembali kepada Allah adalah berbuat zalim kepada hamba-hambanya.
Jadi ini adalah bekal yang paling buruk. Tadi saya bilang kalau menuju ke akhirat jangan bawa dua hal, dosa dan musuh. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, kezaliman itu ada yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau berhubungan dengan Allah, itu kesyirikan. Dan ada juga yang Allah tidak akan ikut campur, yaitu buku-buku amal yang berhubungan dengan haknya hamba-hamba. Jadi ada hari kiamat teman-teman sekalian, kita akan diperlihatkan buku amal, yang buku amal itu tidak akan pernah diikutin atau dicampurin oleh Allah SWT sampai pemilik haknya sendiri itu melepaskannya. Ya. Jadi kalau misalnya maaf ya, kita tidak sholat, lalu kita di hari kiamat, ahli sunnah wal jamaah sepakat, kalau ada orang muslim masih dalam keadaan Islam lalu dia meninggalkan hak-haknya Allah, maka kita tidak langsung vonis dia masuk neraka. Kita katakan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya azabah, kalau Allah mau Allah hukum, wa insya ghafaralah, kalau Allah mau Allah maafkan. Allah bisa maafkan atau Allah hukum, ya, bisa Allah hukum atau Allah maafkan. Nah, jadi kita tidak bisa kecuali meninggal dalam keadaan kufur, baru kita atau kafir kita katakan dia di neraka. Tapi kalau selama masih muslim kita mengatakan di bawah masyiatillah. Nah, tidak boleh kita di sini teman-teman sekalian langsung vonis orang, apalagi kita menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal. Hati-hati ya, karena sulit sekali kita untuk minta maaf dengan orang-orang seperti ini. Juga ada tersisa hadis Nabi SAW, yaitu al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh dia mendaliminya. Ini masih ada bahasan tentang kezaliman, apapun sifatnya itu. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh dia menelantarkannya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh dia menghinanya. Tidak boleh dia menghinanya, tidak boleh sengaja mencari aibnya, tidak boleh sengaja ini dan itu. Ingat ada juga hadis Nabi SAW, siapa yang mencari aib saudaranya muslim, maka Allah juga akan mencari atau membongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya sendiri. Makin kita tahu tentang seseorang, makin bagus, makin aman, gitu ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Sekarang kita tutup dengan bagaimana caranya kita taubat dari kezaliman. Kalau berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kita rincikan. Kalau itu kezaliman, berbuat maksiat kepada Allah, misalnya kita berbuat kesyirikan, kita taubat. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, dengan 3 syarat: meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak ulangi. Kalau dia sempat berbuat syirik besar, kalau syirik kecil kayak ria itu cukup dengan ini. Tapi kalau dia syirik besar, dia harus juga perbaharui dengan syahadat. Misalnya dia pernah minta-minta ke kuburan pakai jimat, ini dia lengkapkan dengan juga dia syahadat. Dan tentunya kalau tidak ada hubungannya dengan atau ada hubungannya dengan hal-hal yang harus diqadha. Kalau sholat itu tidak ada qadanya ya. Kalau misalnya orang sengaja meninggalkan, Bapak Ibu sekalian, misalnya Anda 15 tahun gak pernah sholat, sekarang baru tahu nih hadir di pengajian terus mau sholat, tidak ada namanya qadha 15 tahun itu, karena Anda dasarnya tinggalkan sengaja. Qadha sholat itu kalau tidak sengaja, ada udzur syar'i, ketiduran, lupa, ya, ada udzur, terjadi bencana alam, terpaksa harus lewat waktu, nah itu terjadi. Peperangan, ya, Nabi SAW pernah sholat keluar dari waktunya karena diserang waktu perang Khandaq, gitu ya. Itu lain. Atau hadis yang menyebutkan siapa yang lupa maka dia sholat kapan dia ingat. Nah seperti itulah, ya. Jadi itu beda. Tapi kalau Anda sengaja tinggalkan sholat, memang tidak mau sholat, terus sekarang baru sadar, tidak boleh lagi diqadha. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pada saat ditanya oleh seorang wanita, kenapa kita disuruh qadha puasa dan tidak disuruh qadha sholat? Kata Aisyah, begitulah kami diperintahkan. Kami disuruh qadha puasa dan tidak ada qadha sholat yang ditinggalkan secara sengaja. Tapi kalau puasa ada qadhanya. Ya, kalau Anda 10 tahun tidak puasa, taubat kepada Allah, khilaf di antara ulama. Tapi pendapat juga ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bayar utang puasanya, dicicil pelan-pelan sampai selesai. Itu beda. Atau zakat, Anda orang mampu, Anda sudah 10 tahun tidak keluarin zakat, ya udah Anda taubat pada Allah dan membayarnya. Itu kan begitu. Itu haknya Allah SWT. Itu cara yang terbaik untuk taubat. Untuk taubat kepada itu dari dosa-dosa, ya. Seperti itu kurang lebih. Dan sebesar apapun dosa kita tidak ada masalah, Allah akan maafkan. Kita punya satu tiket VIP Bapak Ibu sekalian, itu namanya taubat. Itu harus betul-betul digunakan, ya.
Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Ya, al-ayah. Yang artinya, katakan hai Muhammad, wahai hamba-hambaku, sampaikan pesanku kepada mereka yang telah melampaui batas, terlalu banyak dosanya atas diri mereka sendiri, jangan mereka berusaha dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Itu kalau berhubungan dengan hak Allah. Sekarang kalau berhubungan dengan hak makhluk, ya, misal contoh, ini kita berincikan, kalau kita masuk ke ranah perusakan citra, ghibah, gosip, ya, menghina, mencaci maki, maka ini semuanya harus diikuti syarat yang tadi. Tinggalkan dosa itu seketika, syarat taubat yang tadi dosa pada Allah, menyesali yang kedua, dan janji sama Allah tidak mengulanginya. 3 syarat ini harus selalu ada. Namun karena ini berhubungan dengan haknya hamba, kita tambah dengan yang keempat. Kata ulama, ditambah dengan meminta keridhaan orang yang pernah dizalimi, gitu ya. Kalau dia bilang, maafin saya pernah gosipin kamu gini, dia bilang iya baiklah, udah selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau dia kasih syarat, ya kita harus penuhi sudah, nggak boleh buat, gitu kan. Ada seorang salaf dulu, seorang alim pernah dizalimi, digosipin sana sini oleh muridnya. Muridnya hanya sadar satu waktu Allah tanamkan, ilhamkan rasa taubat dalam hatinya, menyesal. Lalu dia datang mengatakan kepada gurunya, "Syekh, saya minta maaf, saya pernah gosipin Anda." Kata syekhnya, "Boleh, saya kasih syarat, tapi kamu harus perbaiki nama saya lagi." Ya udah, apa boleh buat? Dia perbaikin. Karena kalau tidak, nanti tidak memenuhi syarat, berarti siap membagi pahalanya hari kiamat. Ini masalah. Kalau perusakan citra, ya. Dan ini kata Nabi SAW, "Man kanat lahu madzamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Ini hadis agung sekali, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, sadarilah barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya dalam hal kehormatannya, nama baiknya, atau yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya hari ini, maksudnya selama di dunia, sebelum tidak ada lagi manfaatnya dinar dan dirham. Hari kiamat maksudnya. Nanti akan jadi masalah besar, gitu ya. Itu kalau berhubungan dengan masalah ini. Kalau berhubungan yang kedua tentang masalah penyakitan fisik, ya, kita pernah cakar, jambak rambutnya, tendang, apalah. Penyakitan fisik, ya. Dan Anda tidak ada udzur di situ. Beda kalau kita diserang oleh perampok, kita menyerang, itu lain. Orang zalim, dia hanya merasa dirinya lebih hebat, gitu kan. Makanya tidak ada namanya berantem dalam Islam, nggak usah. Orang aja berantem, biarin dia berantem sama tembok, tinggalin aja. Dia mau caci maki, kamu pengecut, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti keterampilan kita tuh di medan perang sama musuh Allah yang Allah halalkan. Bukan semua orang kita mau tunjukin jagoan. Apalagi kalau sampai tawuran berantem, ini permanesme nggak penting banget. Masalah besar hari kiamat ini. Bukan di situ kita tunjukkan kemahiran kita, tidak perlu, ya. Nah, orang kalau menyakiti fisik ada namanya qisas, ya. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas ada kemakmuran kehidupan untuk kalian, hai orang-orang yang berakal. Dan Nabi SAW menerapkan qisas di kehidupan beliau dan di Madinah. Siapapun orang yang berbuat pernah kezaliman, menyakiti fisik orang, maka Nabi SAW menghukum yang sama. Ya. Di Madinah itu pernah ada orang Yahudi, dia bunuh satu dengan cara dipukulin batu di kepalanya dua-dua, kiri kanan, mati. Maka hukumannya sama, qisasnya sama. Dihukum begitu juga. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Ya. Ini kalau kita menyakiti fisik, kecuali dia minta, dia ridhoi. Makanya Nabi SAW, dia maafkan maksudnya. Waktu Nabi SAW sebelum meninggal dunia, beliau mengatakan, hai muslimin, siapa yang pernah, beliau bahkan dengan tawadhu'nya, ya, merendah, beliau mengatakan, yang pernah Muhammad zalimi, inilah harta Muhammad, ambillah. Siapa yang pernah aku sakiti secara fisik, ini fisikku, maka balaslah. Dan Nabi SAW, maksudnya supaya tidak ada nanti qisas hari kiamat. Begitu juga Nabi SAW pernah masuk ke rumah salah satu istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan beliau panggil pembantunya Ummu Salamah. Pembantu ini nggak dengar, maka Ummu Salamah khawatir Nabi marah. Ummu Salamah masuk ke rumah pembantu itu, kamarnya, tempatnya dia lagi main sama domba kecil. Pembantu ini nggak dengar. Maka Ummu Salamah bilang, kenapa saya melihat Nabi SAW memanggil-manggilmu, tapi kau di sini masih asyik main dengan domba? Pembantu itu ketakutan, lalu dia lari langsung ke Nabi mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan benar, saya tidak dengar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sambil pegang kayu siwak berkata, kalau bukan karena qisas,
saya akan pukul kamu sama kayu siwak ini. Nabi pun sudah tahu dia majikan, dia bisa pukul, tapi dia nggak mau. Takut kalau dia pukul dia zalim, nanti Allah akan kisos juga. Nah, seperti itulah. Ya, jadi harus hati-hati sekali. Kemudian yang ketiga, kalau pengambilan harta, manipulasi data, kita pernah ambil yang bukan hak kita, termasuk mencuri, ya. Semua ini berarti diikuti sama tadi, taubatnya harus tinggalkan, tidak boleh lagi berbuat dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Syarat tadi, waktu kita taubat dari haknya Allah. Berikut ditambah yang keempat, yaitu mengembalikan harta yang pernah kita ambil. Atau minta keridoannya, kalau sudah tidak ada lagi. Ya, kita minta keridoannya. Nah, ini termasuk poin-poin penting yang harus diperhatikan baik-baik. Lalu bagaimana kalau seseorang itu tidak menemukan lagi orang yang pernah dizaliminya? Maka dia terus saja mendoakan orang itu, kalau dia dari sisi pernah berbuat zalim dan dia sudah tidak tahu apa dia kezaliman, dia doakan supaya Allah maafkan dosanya, Allah selamatkan dari api neraka, dan dia kembali ke tiga hal tadi. Kalau dia perusakan citra, dia coba perbaikin. Dia minta sama Allah, ya Allah, dulu hambamu pernah menzalimi si fulan atau fulana, maka mudahkan hambamu untuk menyelesaikan perkara itu dengan dia. Misalnya kita Allah ingatkan nih, dulu kita pertama gosipin dia ke fulan, nah kita telepon lagi, dulu saya pernah bicara tentang fulan atau fulana ya, saya salah loh, saya tidak bertanggung jawab lagi ya. Nah kita telepon-teleponin mereka. Di masa sekarang lebih gampang ya, mungkin orang di Amerika pun orangnya kita masih bisa telepon. Kalau masa dulu tuh sudah kehilangan jejak. Kalau kita pernah mengambil hartanya, kembalikan pada dia. Kalau dia tidak ada, kepada walinya, keluarganya, anaknya, keturunannya, kembalikan. Ini pernah haknya orang tua kalian, nih kembalikan gitu ya. Nah begitu. Kalau fisik sementara orangnya sudah tidak ada, maka cukup dengan memperbanyak doa ya. Cukup dengan memperbanyak doa. Jadi kita harus hati-hati sekali. Dan cukup banyak bentuk-bentuk kezaliman, seperti tadi yang saya bilang, orang gosipin orang halian. Hati-hati juga orang yang punya perusahaan, jangan sampai telat memberikan gaji pegawai, atau kita malah memanipulasi supaya pegawai tersebut tidak dapat bonusnya, ya, atau partner bisnis kita dibuat rekayasa laporan. Ini tidak boleh. Ya, sebagaimana juga tentu pegawai nggak boleh zalim terhadap perusahaannya, ikuti akadnya. Kalau akadnya masuk jam 8 pagi, kalau jam 5 sore, dia datang jam 8 lewat 1 menit, 1 menit bisa tidak halal pendapatannya sampai pemilik perusahaan menghalalkan. Jadi harus saling menjaga, jangan sampai ada kezaliman di situ ya. Kita harus memberikan upah pegawai kita sebelum keringatnya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya tepat sesuai dengan akad. Sebagaimana kita juga sebagai pegawai harus memberikan hak perusahaan sesuai dengan akad. Juga tidak boleh ingkar janji, ini kezaliman. Kalau tidak bisa bilang tidak bisa, nggak usah basa-basi. Datang ke acara perkawinan saya ya, iya saya datang, tapi nggak datang. Ya, atau kadang-kadang menyalahgunakan insya Allah. Dia sudah tahu dia tidak mau datang, tapi dia bilang insya Allah. Insya Allah digunakan sesuatu yang pasti, ya. Dan tidak boleh anda anggap remeh kata-kata insya Allah ya. Jangan misalnya kita undang orang lalu dia bilang insya Allah, dia memang mau datang, kita bilang jangan insya Allah dong, pasti. Loh insya Allah itu pasti. Tidak akan dia pungkiri kecuali Allah takdirkan yang lain, dia sakit, ada badai, itu makna insya Allah gitu ya. Kemudian juga tidak boleh menggunakan ini kezaliman, barang-barang yang dititip ya. Kalau dititip barang, titip mobil, titip rumah, nggak boleh kita gunakan, titipan gitu kan. Ada tetangga mau safar nih, titip mobilnya. Nah, ini kan dititip sama saya, terserah saya bisa pakai dong, mumpung saya nggak punya Mercy, nih Mercy kan saya pakai aja, nggak boleh. Anda terima titipannya aman, Anda dapat pahalanya. Nggak boleh menyalahgunakan itu, ya. Itu khianat terhadap pinjaman, yang dititipkan atau yang dipinjamkan. Sama dengan kalau kita rental, maaf ini banyak terjadi rental mobil. Mentang-mentang bukan mobilnya, sudah pakai aja semaunya, biar rusak, lubang, main diterabas saja, ini itu. Kenapa bukan mobil saya? Zalim. Allah tetap awasi, nggak boleh, dia. Sebagaimana kita pinjam mobil itu baik-baik, kita kembalikan baik-baik. Ya. Tidak boleh zalim. Ada orang, bahkan saya dapat berita, subhanallah, saya pernah ngontrak dulu sebelum Allah amanahkan ada rumah seperti sekarang. Rumah Allah yang Allah amanahkan, tapi dulu kami masih kontrak. Saya selalu tepat waktu, alhamdulillah. Sebelum tiba jatuh tempo saya sudah bayar. Rumahnya setiap saya baru perpanjang, saya coba chat lagi. Tidak ada, alhamdulillah, yang rusak. Keran ada rusak sedikit, kita ganti. Tuan rumahnya datang, ini Ustaz perbaikin semua, iya.
Terus mulailah cerita, ternyata ada orang-orang yang pernah ngontrak tidak mau peduli, rusak sana sini. Ada yang selesai ngontrak, bawa pintunya orang, jendela orang, dicopot semua. La haula wala quwata illa billah. Ini bahaya sekali nih. Ya, tidak pernah peduli. Padahal waktu dia pinjam, pegangan pintu kamar mandi masih bagus, kerannya masih bagus. Dia keluar ya sudah, kontrak. Habis, rusak. Nggak boleh, zalim. Untuk apa kita mau bagi sholat kita gara-gara keran air? Bodoh banget ini. Ya. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian, tidak boleh sama sekali. Jadi harus jaga amanah. Masuk dalamnya adalah coret-coret fasilitas umum. Zalim, jalanan, pilok sana sini, tulis. Zalim ini. Itu fasilitas umum buat semua orang. Dipakai dari uang pajak atau yang lain itu jadi umum. Orang semua pemiliknya, bukan pemilik kita, pemilik. Ngapain rusak-rusak? Lucu gitu, kadang-kadang tulis-tulis namanya, tulis nama kelompoknya. Untuk apa? Siapa juga mau tahu itu? Karena juga orang semua nilai buruk gitu. Atau apalah, karena lagi demo, rusak lampu, rusak ini, segala macam. Zalim semua, pecahin kaca, balik mobil, bakar ini. Apa ini semuanya itu? Tidak ada sama sekali dalam Islam, itu masuk dalam ifsad fil ard. Pernah kita jelaskan salah satu dosa-dosa besar adalah membuat kerusakan di muka bumi. Nggak boleh. Saya subhanallah pernah di masjid di Makassar, pas saya mau masuk sholat, ada satu anak kecil, dia pegang kayu, terus dia pukul-pukulin tanaman di depan masjid yang sudah bagus rapi, dipukul-pukul sama dia. Cuma main gitu. Saya langsung tahan, nak sebentar. Untuk apa dipukul nak daun ini? Kenapa dicopotin dari itu daun pohon kalau kita sengaja cabut tidak ada manfaatnya seperti manusia kalau dijewer. Untuk apa? Biarin aja dia hidup. Itu juga makhluknya Allah. Jangan buat kerusakan di muka bumi gitu ya. Subhanallah, Umar bin Khattab memberikan kita satu pelajaran penting. Waktu beliau menaklukkan Mesir, beliau sempat menunjuk Amr bin As sebagai gubernurnya di sana. Karena sebagai panglima perang sekaligus pada saat taklukin Mesir diangkat jadi gubernur. Lalu Amr bin As lihat masyarakat Mesir waktu itu karena masih belum ada teknologi kita sekarang, belum ada pengairan, belum ada pipa yang rapi kayak kita sekarang ya. Belum ada teknologi mesin yang bisa mempercepat, memfilter air, belum ada. Maka cara sering sederhana, masyarakat sering di Kairo dulu pergi ke Sungai Nil, ambil air, dipikul di kepala, dipikul di pundak. Maka Amr bin As pengen buat saluran air, tapi tanah aja, dibuat tanah lubang, memperdekat ke rumah masyarakat. Tapi karena dia tahu dia di bawah naungan Umar bin Khattab, Amr bin As mengirim surat dari jauh dari Mesir ke sana, 1 bulan perjalanan sampai ke Madinah. Isi suratnya adalah minta izin kepada Umar bin Khattab, boleh nggak saya buat saluran airin? Apa jawaban Umar? Wahai Amr, saya khawatir kamu membebankan tanah yang kamu gali di atas kapasitasnya. Orang zaman itu tidak terlalu banyak berpikir. Umar bahkan tidak mau zalim terhadap tanah. Tanah. Itu luar biasa gitu. Kalau masa sekarang mungkin orang kalau pakai ilmu teknologi mungkin kita jadi tahu. Tanah itu tidak semuanya punya bobot yang bagus untuk bisa menampung air. Ada yang malah kalau dibebankan air malah jadi longsor. Misal contoh. Tapi Umar sudah faham pada saat itu. Tapi kena dari teori masalah ini. Termasuk kezaliman, ganggu, kebisingan, buat ya ribut sana sini, knalpot, klakson, ribut. Putar musik besar-besar, tetangga terganggu, tidak mau tahu. Ya, nggak bisa untuk apa, gitu kan? Ada orang kadang-kadang putar musik seperti dia mau satu dunia dengar sama dia. Untuk apa? Dengar aja sendiri. Ngapain ganggu orang? Mungkin di tetangga nggak ada bayinya. Mungkin orang lagi sholat duha, ya, aneh sekali kadang-kadang orang. Ada orang naik mobil putar musik sudah kayak mau rubuh tuh mobil, ya goyang semua jalanan sampai untuk apa ini? Dia sendiri gak bisa ngomong sama temannya. Kalau di dalam mobil tuh gimana cara ngomong musiknya sebesar itu, teriak-teriak. Untuk apa? Dia juga tidak nikmati. Kita tidak bicara lagi masalah hukumnya. Kalau kami terus berpegang musik itu haram. Tapi dia pun bagaimana menikmati musik dengan cara seperti itu gitu. Terlalu banyak hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Begitu juga kadang-kadang orang mengambil antriannya orang lain. Ini antri, dia serobot masuk, ya. Bukan haknya dia. Untuk ngapain? Ya, subhanallah, saya ingat dulu saya pernah pergi ke Palestina sama jemaah. Kami masuk pagi-pagi sekali, antrian pertama di imigrasi Israel waktu itu. Ada beberapa orang dari orang Palestina gitu. Kami sudah antri tuh, udah lama nunggu antri sampai buka konternya. Tiba-tiba nyerobot-nyerobot masuk, langsung ke paling depan. Dan nyerobotnya itu bukan kayak orang yang pamit-pamit. Enggak, memang dia masuk ya nyerobot. Subhanallah, saya bilang sama jemaah sabar aja. Ini kezaliman, tapi tetap mereka akan dapat masalahnya. Walaupun ini negeri mereka tidak punya hak untuk itu. Kenapa kita harus zalim gitu ya? Tapi itu contohnya. Berapa banyak pedagang zalim dengan curang di timbangan, ya, memajang buah
kualitas A tapi yang dikasih nanti orang kualitas B. Ya, ini aneh sekali, gitu kan? Saya subhanallah pernah marah dengan satu pemilik kebun kurma di Madinah. Waktu kami bawa jemaah, dia tidak tahu kalau saya pemilik travel. Jemaah pada turun di kebun kurma. Semenjak itu saya nggak pernah bawa jemaah ke kebun kurma lagi. Saya kerjasama dengan kebun kurma satu yang punya toko di Masjid Nabawi. Saya langsung suruh jemaah belanja di sana aja. Karena orang itu jujur gitu. Nah, saya waktu masuk ke sana, saya tahu ada satu jenis kurma itu dijual di dekat Masjid Haram 20 sampai 30 real saja harganya. Jenis rutop tertentu dari ajwa, tapi rutopnya, jadi murah. Dijual sama jemaah sampai 120 real. Ternyata karena mereka kebun kurma ini sering kasih uang ke tipnya ke supir bus bawa ke sana. Jemaah turun ya udah pokoknya beli oleh-oleh, bawa aja. Mereka sudah tidak hitung lagi. Begitu saya tahu saya datang. Saya bilang kenapa kamu jual harga begini? Dia bilang memang begini harganya. Saya bilang tidak. Saya tahu demi Allah harganya ini cuma sekitar 20-30 real. Itu pun sudah ada keuntungannya. Kenapa kok gini kan jemaah? Waktu dia tahu saya pemilik travel langsung dia nggak enak. Minta maaf. Saya bilang nggak bisa begini. Bukan begini caranya jualan. Dia zalim sama orang. Nggak boleh terlalu berlebihan. Dan dia berbohong ini ajwa asli begini-gini segala macam. Tapi memang tidak begitu harga pasar. Gitu. Nih diantaranya hati-hati sekali. Begitu juga dengan melihat kemungkaran depan mata. Itu juga termasuk kezaliman ya. Jadi tidak boleh kita sengaja orang-orang berbuat zalim depan mata kita lalu kita diam. Kita harus mengingatkan. Dan terlalu banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah kezaliman seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini termasuk menzalimi orang lain dari pintu-pintu yang sudah kami jelaskan tadi. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghindari dosa ini tentunya, dan siapapun di antara kita yang berhasil menolong orang yang terzalimi, bahkan kita nasihatin orang yang sedang berbuat zalim dan seterusnya, maka dengan izin Allah SWT kita termasuk bisa selamat dari siksa kubur sebagaimana tadi hadis di buku kita yang sudah kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Walau salah dari kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.